Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfika Zara, NPM 1911100366. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang individu, kelompok, dan kelembagaan. Individu berasal dari bahasa Yunani yaitu individuum, yang artinya tidak terbagi. Sebagai individu atau orang perorangan yang terpisah dari yang lain, individu tentu memiliki identitas diri, di mana individu adalah merupakan unit terkecil pembentukan masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dibagi atau terpisahkan. Sebagai contohnya, suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada 3 tindakan individu dalam kelompok yang dipengaruhi oleh sistem, yaitu yang pertama sistem sosial, yaitu status dan peran. Yang kedua, sistem budaya, yaitu nilai dan norma. Dan yang ketiga, sistem atau tipe kepribadian masing-masing di dalam individu. Selanjutnya adalah sistem dan status sosial dalam masyarakat. Status sosial adalah sering disebut sebagai kedudukan atau posisi, di mana posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakat, seperti adanya anak, istri, suami, ketua RT, ketua RW, lurah, kepala desa, dan lain sebagainya. Adapun karakteristik suatu sistem sosial yang ditinjau dari ruang lingkupnya, yaitu sistem sosial dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu bersifat makro dan yang kedua itu bersifat mikro. Adapun bersifat makro jika merujuk pada sistem sosial yang mana sistem masyarakatnya berskala besar atau luas, misalnya sistem pendidikan nasional, sistem peradilan negara, sistem perdagangan nasional, dan sistem pertahanan nasional. Sedangkan sistem sosial yang bersifat mikro adalah menuju kepada bentuk sistem sosial yang kecil, misalnya sistem keluarga. Jadi subsistem atau unsur-unsur dalam sistem keluarga adalah keluarga kecil ataupun keluarga inti yang unsurnya adalah ayah, ibu, dan anak. Adapun cara individu untuk memperoleh status dalam kedudukannya, yaitu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah ascribed status, di mana kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha. Status ini sudah diperoleh sejak lahir, misalnya seperti jenis kelamin, gelar kebangsaan, keturunan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ascribed status, di mana kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja, misalnya mempunyai kedudukan melalui pendidikan, guru, dokter, insinyur, gubernur, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu assigned status, di mana kombinasi dari perolehan status. Status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan seseorang untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat, misalnya mendapatkan gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, penganugerahan, dan lain sebagainya. Adanya pembagian kelas sosial terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berdasarkan status ekonomi, status sosial, dan status ekonomi. Golongan pertama itu merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan, di mana yang biasanya kelompok golongan ini yang disebut dengan golongan kaya. Yang kedua itu ada golongan merupakan golongan yang cukup banyak terdapat dalam masyarakat, yaitu terdiri dari pedagangan yang biasanya disebut dengan golongan kaya. Dan yang ketiga itu golongan ketiga merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Kebanyakan yaitu terdiri dari rakyat biasa atau disebut dengan golongan miskin. Yang selanjutnya itu adalah kelompok. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya hanya untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk meningkatkan hubungan antar individu. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia harus menjalani hubungan dengan manusia yang lainnya. Kelompok atau grup adalah kumpulan dari individu yang berinteraksi satu dengan yang lain. Mengapa? Karena pada umumnya hanya untuk melaksanakan pekerjaan atau untuk meningkatkan hubungan antar individu. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui bahwasanya manusia harus menjalani hubungan dengan manusia yang lainnya. Selanjutnya ada interaksi sosial. Manusia yang hidup akan saling berhubungan dengan manusia yang lainnya, yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam masyarakat, kebutuhan inilah yang dapat menimbulkan interaksi sosial sebagai suatu proses. Adapun proses berlangsungnya interaksi dapat diungkapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya 2 orang atau lebih, dan yang kedua terjadinya kontak sosial, hubungan sosial, dan yang ketiga terjadinya komunikasi sosial, tempat terjadinya reaksi atau aksi komunikasi. Selanjutnya yaitu ada lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial? Lembaga sosial itu merujuk pada suatu bentuk yang mengandung pengertian abstrak
di mana adanya tentang norma dan aturan tertentu dari sebagai macam suatu lembaga. Lembaga sosial mencakup semua norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam suatu kehidupan masyarakat, di mana adapun himpunan norma-norma yang menjadi patokan dalam perilaku masyarakat itu ada 4. Yang pertama usage, yaitu cara, dan yang kedua yaitu Vorweis, yaitu kebiasaan, yang ketiga yaitu Morse, tata kelakuan, dan yang keempat itu adalah custom, yang artinya adat istiadat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.